Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kota Surabaya. Bertemu kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama guruku. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Dan juga jangan lupa anak-anak tetap semangat. Senang sekali hari ini Ibu dapat menemani kalian belajar di rumah. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu adalah Kris Prasutiawati. Ibu sehari-harinya mengajar di SDN Pakis 3 Surabaya. Oh iya anak-anak, hari ini Ibu tidak sendiri loh. Ibu ditemani oleh siswa-siswa Ibu dari SDN Pakis 3. Siswa-siswa Ibu ada di Zoom. Kita sapa yuk. Hai anak-anak yang ada di Zoom, lambaikan tangan kalian. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3. Nah, tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar materi kita hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa akan dipimpin oleh siswa Ibu yang bernama Amanda Fitriana. Silahkan Amanda untuk dipimpin doanya, teman-teman semua yang di rumah dan di Zoom. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Amanda Putri. Baiklah anak-anak, seperti yang dikatakan oleh Bu Kris tadi, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku, sumber daya alam dan karakteristik lingkungannya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, sumber daya alam di lingkungan rumah, karakteristik lingkungan rumah, mata pencarian masyarakat di lingkungan rumah. Mata pencarian itu sama seperti pekerjaan ya. Kemudian yang keempat adalah hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, hewan dan tumbuhan. Nah, sebelumnya Bu Kris mau bertanya, apa itu lingkungan anak-anak yang di rumah? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oh iya anak-anak, supaya kalian lebih bersemangat, lebih ceria lagi dan paham tentang apa sih itu sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, kalian boleh berdiri, kita bersama-sama untuk bernyanyi. Kita akan bernyanyi tentang pemandangan, karya A.T. Mahmud. Nah, anak-anak yang di rumah, juga anak-anak yang ada di Zoom, boleh berdiri, boleh menggerakkan tangan, boleh menggerakkan kepala. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan.
Itu tadi lagu tentang pemandangan, ya kan? Nah, di pemandangan tersebut anak-anak, kalian bisa melihat berbagai macam penampakan-penampakan alam, lingkungan-lingkungan alam yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, sekarang coba misalkan Bu Kris punya beberapa gambar di sini. Nah, kira-kira coba sih pikirkan pertanyaan apa ya yang sesuai dengan gambar-gambar tersebut? Mungkin siswa-siswa yang di Zoom? Amanda? Apa yang dilakukan oleh para nelayan? Oke, terima kasih Amanda. Apa yang dilakukan oleh para nelayan? Ya, lalu apa lagi ya? Najwa? Apa saja yang dapat dilakukan di dataran tinggi? Iya, pinter sekali anak-anak. Jadi ada banyak sekali kata tanya. Ada apa, di mana, bagaimana, ya, untuk menanyakan suatu yang ingin kita ketahui. Nah, anak-anak, nah, di mana kira-kira lingkungan tempat kita tinggal? Nah, masyarakat dapat tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan juga ada pula yang di pesisir pantai. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Bagaimana sih karakteristik lingkungan rumah kalian? Nah, masyarakat tinggal di banyak tempat. Salah satunya adalah di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi memiliki karakteristik. Di antaranya adalah dataran yang mempunyai ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian, karakteristik tanahnya terjal, miring, dan cuacanya pun juga sejuk. Nah, sumber daya alam yang ada di dataran tinggi ada teh, kopi, sayuran, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah mata pencariannya. Lalu, tumbuhan apa saja yang dapat kita lihat di sana? Nah, untuk lebih jelasnya, jangan kemana-mana. Tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Baik, kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa itu dataran tinggi. Lalu, hewan apa saja dan tumbuhan apa saja yang ada di dataran tinggi? Ada yang tahu apa ini? Iya, ini adalah domba. Domba dapat dimanfaatkan untuk diambil daging,
bulunya. Nah, lalu sapi. Nah, sapi di sini dapat dimanfaatkan untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Nah, kemudian ada tanaman teh, kopi, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, anak-anak sudah tahu kan hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di dataran tinggi? Nah, anak-anak, selain itu, bagaimana karakteristik yang ada di dataran rendah? Karakteristik lingkungan yang ada di dataran rendah, ada yang tahu kira-kira berapa ya ketinggiannya? Ya, daerah yang mempunyai ketinggian 200 meter, benar sekali. Lalu karakteristiknya, daerahnya datar, cukup dilewati oleh air dan juga dilewati oleh sungai-sungai yang besar. Lalu di dataran tinggi, di dataran rendah cocok sebagai pemukiman, sawah, ladang, industri, serta ternak unggas. Ya. Lalu anak-anak, sesuai dengan kondisi alamnya yang seperti itu, maka mata pencarian masyarakat yang tinggal di lingkungan dataran rendah adalah sebagai petani, peternak, karyawan, dan juga di bidang industri. Oke? Nah, lalu hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di dataran rendah? Sebelum Bu Kris buka, ada yang bisa menjawab? Ya, Salsa? Tumbuhan yang ada di dataran rendah adalah padi dan jagung. Iya. Hewan yang ada di dataran rendah adalah jenis unggas, ayam, bebek, dan burung puyuh. Iya, terima kasih Salsa. Benar sekali. Hewan-hewan yang ada di dataran rendah ada berbagai macam unggas. Ada ayam, bebek, dan juga burung puyuh. Bisa kita manfaatkan untuk diambil daging, telur, dan juga bulunya ya. Nah, bulunya ini anak-anak biasanya untuk peralatan rumah tangga. Kemudian ada jagung seperti yang dikatakan oleh Salsabila. Lalu ada tanaman padi sebagai makanan pokok kita. Nah, anak-anak, lalu bagaimana dengan daerah yang ada di pesisir pantai? Kondisi lingkungannya kita lihat. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Ada laut, ya kan? Kemudian ada pepohonan di situ dan juga ada para nelayan yang ada di perahunya dan sedang menangkap ikan. Jadi, kira-kira lingkungan yang ada di pesisir pantai bagaimana ya? Nah, karakteristiknya pantai merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Karakteristiknya, tanahnya termasuk tanah yang berpasir, banyak kerang, dan juga banyak sekali terumbu karang di sana. Kalian yang sering jalan-jalan ke pantai atau yang rumahnya dekat dengan pantai Kenjeran pasti tahu, ya kan? Banyak sekali tanahnya berpasir, banyak kerang, dan terumbu karang. Lalu anak-anak, karena keindahannya, maka pantai sering dimanfaatkan sebagai objek wisata, budidaya ikan, udang, tambak garam, serta perkebunan kelapa. Nah, mata pencariannya nelayan, petani garam, pengrajin, serta sektor-sektor wisata karena pemandangannya yang sangat indah, jadi banyak dimanfaatkan dan dipergunakan oleh orang untuk menikmati keindahan pantai. Lalu
hewan dan tumbuhan apa saja sih yang ada di pesisir pantai? Nah, Bara tahu nggak apa itu hewannya atau tumbuhannya yang ada di pesisir pantai? Kerang, Bu. Iya, pinter. Ada kerang. Terus tumbuhannya ada apa lagi, Bara? Rumput laut. Iya. Tantangan. Iya, pinter. Terima kasih ya, Bara, sudah aktif untuk menjawab. Teman-teman yang di rumah bagaimana? Ada yang tahu nggak? Iya, ada berbagai macam tumbuhan. Ada pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini biasanya banyak ditanam di dataran di pesisir pantai, ya. Lalu pohon kelapa ini bisa kita manfaatkan anak-anak, bisa kita ambil buahnya, lalu daunnya, batangnya, ya. Kemudian yang seperti dikatakan sama Bara tadi, ada rumput laut. Nah, rumput laut ini biasanya merupakan bahan untuk pembuat agar-agar anak-anak. Nah, lalu ada udang dan berbagai macam ikan, ya. Lalu kerang, tanaman bakau. Nah, anak-anak, itu tadi adalah berbagai macam hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, anak-anak. Nah, anak-anak, lalu tanaman bakau itu untuk apa sih? Anak-anak yang di rumah, ada yang tahu? Oh iya, Mas Bara lagi. Ya, silakan Bara. Untuk apa ya? Karena tanaman bakau dapat menahan gelombang air laut sehingga dapat mencegah abrasi. Iya, benar sekali. Karena tanaman bakau itu memiliki akar yang kuat sehingga dapat mencegah abrasi. Baiklah anak-anak, bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Kita saksikan setelah yang satu ini. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, nah sebelum kita lanjut ke apa sih hak dan kewajiban kita, kita tepuk semangat dulu ya. Gini caranya tepuknya, tepuk semangat. Semangat. Bisa ya semuanya, teman-teman yang di rumah dan juga yang di Zoom. Kita awali ya, biar kita semangat ya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Iya anak-anak, agar kita dapat melestarikan selalu sumber daya alam yang ada di bumi ini, di lingkungan rumah kita, maka apa hak kita dalam memanfaatkan hewan dan tumbuhan? Nah, anak-anak, di sini hak kita terhadap hewan dan tumbuhan. Nah,
Yang pertama, menjadikannya sebagai sumber daya alam. Nah, menjadikannya sebagai sumber makanan ya, maksudnya Bu Kris. Menjadikannya sebagai sumber makanan. Jadi, seperti tadi, daging, kemudian telur, kemudian padi kita jadikan sebagai sumber makanan bagi kita semuanya. Nah, lalu menjadikannya sebagai bahan pembuat pakaian seperti dari kapas tadi ya. Kapas dapat kita gunakan untuk pakaian. Nah, lalu untuk mencegah erosi pada dataran tinggi anak-anak, tumbuhan tadi, tumbuhan yang besar, nah dapat digunakan untuk mencegah erosi pada dataran tinggi. Lalu berikutnya menghasilkan oksigen. Kita tahu bahwa oksigen sangat diperlukan untuk pernafasan kita. Nah, berikutnya mencegah terjadinya abrasi supaya tidak terjadi abrasi atau pengikisan tanah oleh gelombang air laut. Nah, lalu untuk mengurangi polusi udara ya anak-anak ya. Jadi supaya iklim kita terasa sejuk, cuacanya terasa sejuk dan nyaman kita tempati lingkungan tersebut. Lalu hak kita terhadap hewan menjadikannya sebagai sumber makanan, menjadikannya sebagai bahan untuk membuat pakaian ya, kulit, bulu dapat kita gunakan untuk pakaian, kemudian membantu pekerjaan manusia. Contohnya adalah hewan kerbau. Nah, kerbau itu berfungsi untuk membajak sawah petani ya anak-anak yang di rumah dan di Zoom. Kemudian juga sebagai alat transportasi. Jadi hewan itu digunakan untuk alat transportasi, dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Untuk mengangkut manusia seperti kuda ya. Lalu anak-anak, apa kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Kita tadi sudah mendapatkan hak kan? Nah, otomatis kita juga harus menjalankan kewajibannya. Apa sih kewajibannya? Nah, kewajiban kita terhadap sumber daya alam adalah, ada yang tahu? Teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang di Zoom? Ada yang bisa menjawab? Baiklah, di sini tanaman, kewajiban kita terhadap tanaman atau tumbuhan adalah menyiraminya setiap pagi dan sore agar tumbuhannya tetap segar dan tidak layu anak-anak ya. Lalu memberikannya pupuk pada tanaman tersebut agar tumbuhannya bisa tumbuh subur dan juga menghasilkan buah-buahan. Nah, lalu tidak menebangnya secara sembarangan. Nah, kita tidak boleh menebangnya secara sembarangan. Nanti akan berakibat apa? Akan berakibat apa, anak-anak? Mas Latif, akan berakibat apa ya kalau kita sering menebang hutan? Latif? Akan berakibat? Banjir. Iya, pinter. Akan berakibat banjir. Lalu apa lagi? Latif? Tanah longsor. Iya, tanah longsor. Itu karena kita sering menebang hutan sembarangan ya. Jadi kita tidak boleh menebangnya, tapi kita harus melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali hutan yang gundul. Ya, Nana ya. Lalu tidak merusak tanaman. Nah, kewajiban kita tidak boleh merusaknya. Kalau kita datang ke tempat-tempat wisata, misalkan saja di dataran tinggi, banyak pohon, banyak bunga. Nah, kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan agar tetap lestari. Ya, anak-anak ya. Oh iya, anak-anak. Sebelum kita ke kesimpulan, Bu Kris mau bertanya, dari penjelasan yang Bu Kris berikan di sini, mungkin ada yang harus ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan.
Oh, mengapa iya. mata pencariannya atau pekerjaan masyarakatnya berbeda-beda? Iya, mengapa sih mata pencarian di setiap penduduk itu berbeda-beda? Karena dijawab ya sama Bu Kris ya, Rifki. Terima kasih pertanyaannya, Rifki. Nah, mengapa kok berbeda-beda ya anak-anak? Karena anak-anak disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, kalian tadi kan sudah tahu kan apa sih karakteristik lingkungan yang ada di dataran tinggi, yang ada di dataran rendah, yang ada di pesisir pantai. Nah, karakteristik seperti itulah yang membuat mata pencarian penduduknya berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, anak-anak, ini tadi kewajibannya ya, memberi makan dan minum secara teratur, mengembangbiakkannya, dan membawanya ke dokter bila sakit. Nah, lalu kesimpulannya, kesimpulan dari materi kita, setiap lingkungan rumah memiliki karakteristik dan kondisi alam yang berbeda-beda. Hewan dan tumbuhan hidup di rumah juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi alamnya. Kemudian yang ketiga, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat juga berbeda-beda sesuai dengan lingkungan rumahnya. Nah, yang keempat, sumber daya alam hewan dan tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Jadi, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Nah, kumpulkan tugas kalian. Terima kasih. Sampai di sini, bertemu kembali kita dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.